Italia berhasil menjadi juara Euro 2020 setelah mengalahkan Inggris di partai puncak dengan kemenangan lewat babak adu penalti. Inggris memimpin terlebih dahulu lewat gol Luke Shaw, memanfaatkan umpan memanjakan dari Kieran Trippier. Keunggulan tersebut bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Italia tak henti-hentinya memborbardir gawang Inggris dan alhasil pada menit ke-67, Leonardo Bonucci berhasil menyamakan kedudukan lewat bola rebound hasil sundulan Marco Verratti yang ditepis Jordan Pickford dan mengenai tiang gawang. Skor 1-1 bertahan hingga 90 menit dan berlanjut ke babak extra time. Di babak ini, kedua kesebelasan tak mampu menambah gol hingga penentu kemenangan harus ditentukan lewat adu penalti. Pada babak adu penalti, Italia berhasil menyarahkan 3 gol lewat Bernardeschi, Bonucci, dan Berardi. Sedangkan Inggris hanya mampu mencetak 2 gol lewat Harry Kane dan Harry Maguire. Italia pun menjadi juara Euro 2020 untuk kedua kalinya sepanjang sejarah Gli Azzurri. Lalu apa yang menyebabkan timnas Inggris gagal juara Euro 2020? Simak ulasan kami sebagai berikut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kami jadi makin semangat bikin kontennya dan Sobat Bola dapat update informasi menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Setelah unggul 1-0 lewat gol Luke Shaw, Inggris yang tahu Italia akan menyerang mereka habis-habisan mulai mengubah strategi di babak kedua. Inggris tidak melakukan pergantian pemain, namun memilih strategi bertahan di babak kedua. Formasi 3-4-3 yang diterapkan di babak pertama diubah menjadi 5-3-2, sehingga Trippier dan Shaw bermain lebih bertahan sebagai fullback. Formasi ini sebenarnya efektif jika Inggris berhasil membangun serangan balik yang mematikan. Namun, Inggris justru terbawa permainan Italia yang menyebabkan mereka bertahan terlalu dalam. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Harry Kane dalam sebuah wawancara. Kami bermain melawan tim yang sangat bagus. Kami sebenarnya memulai laga dengan sempurna. Namun, terkadang harus turun terlalu dalam sehingga mereka menguasai banyak bola. Situasi ini menyebabkan sulit bagi Inggris membangun serangan balik karena telah ditunggu oleh intercept pemain belakang Italia yang melakukan pressing. Italia akhirnya menguasai permainan hingga setengah lapangan dan memudahkan mereka menyusun kembali serangan yang gagal secara leluasa. Hingga akhirnya Gli Azzurri berhasil mencetak gol di menit ke-67 lewat Leonardo Bonucci memanfaatkan kemelut sepak pojok di depan gawang Pickford. Faktor kedua ini tak terlepas dari faktor pertama yang kita bahas. Inggris yang terus-menerus berada dalam tekanan sebenarnya berhasil meredam Italia lewat situasi open play. Namun, mereka justru lengah dalam set piece. Hal ini dimanfaatkan oleh Italia di menit ke-67. Mereka mendapatkan sepak pojok yang dieksekusi Lorenzo Insigne. Disinilah Mason Mount gagal memenangkan duel udara melawan Marco Verratti yang datang menyambar bola dengan sundulannya. Padahal Mason Mount dan pemain Inggris lainnya rata-rata memiliki postur yang lebih ideal dalam memenangi duel. Walaupun bola tersebut dimentahkan Pickford dan membentur tiang, namun bola rebound dimanfaatkan Leonardo Bonucci yang tinggal mendorong bola ke gawang Inggris. Ketika kedudukan sama kuat hingga 90 menit, pertandingan pun dilanjutkan ke babak extra time. Namun, hingga waktu menunjukkan menit ke-120, kedudukan tetap sama. Lalu, pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Namun, sebelumnya, pada menit ke-118, Gareth Southgate memasukkan Jadon Sancho dan Marcus Rashford yang dipersiapkan sebagai eksekutor penalti. Sebuah perjudian yang berani dari Southgate, mengingat kedua pemain ini tak sempat bermain reguler dalam final kali ini, bahkan jarang dimainkan di Euro kali ini. Lalu Inggris hadir dengan susunan penendang Harry Kane, Maguire, Rashford, Sancho, dan Bukayo Saka. Dan hasilnya, perjudian Southgate kali ini gagal total. Padahal Inggris punya peluang juara ketika tendangan Belotti diselamatkan Jordan Pickford. Namun, 3 eksekutor terakhir gagal melaksanakan tugasnya. Sebenarnya tidak ada yang salah dari mereka bertiga. Bahkan, Southgate sendiri setelah pertandingan mengatakan bahwa tim pelatih telah menyiapkan susunan itu sebelumnya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, mengeksekusi penalti bukan hanya tentang persiapan dan skill, melainkan lebih banyak ditentukan oleh faktor mental dan pengalaman. Tidak ada yang meragukan kualitas Rashford, Sancho, dan Bukayo Saka. Namun, mereka jelas belum siap secara mental dan pengalaman
dalam satu tendangan penalti sekelas final Euro 2020, di mana hal ini gagal dipahami oleh Southgate. Namun, apresiasi tersendiri patut diberikan kepada para pemain Inggris yang telah berjuang maksimal di gelaran Euro kali ini. Mereka membuat capaian yang mengagumkan, walaupun secara teknis dan mental, Italia jauh lebih siap. Kalau Sobat Bola ada pendapat lain mengenai 3 faktor kekalahan Inggris atas Italia di final Euro 2020, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya.